Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Ada data, Mas Hersu, yaitu bahwa dari data ini kita bisa melihat bahwa impor yang dilakukan tersebut adalah karena permintaan dari Koperasi Inkopol. Inkopol ini adalah induk koperasi polisi. Ada permintaan dari Puskopol, Pusat Koperasi Polisi. Koperasi Kartika ini dari TNI Angkatan Darat, betul. Dan lembaga ini adalah lembaga-lembaga ekonomi dari TNI dan polisi lah, yang terbanyak malah polisi di sini, Mas Hersu. Perusahaan importir gula kristal mentah dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga gula tahun 2016. Perusahaannya bla 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 begitu ya. Jumlahnya sekian dan pelaksana operasi pasar gulanya adalah Inkopol, banyak sekali yang Inkopol. Kemudian Inkop Kartika, SKKP TNI, Puskopol dan sebagainya ya. Saya rasa di sini bisa dibaca oleh teman-teman semua. Di sini disebutkan penugasan dari Menteri Perdagangan, tapi penugasan tersebut terkait dengan permintaan pihak koperasi, yaitu Induk Koperasi Polisi, Pusat Koperasi Kepolisian, itu tadi yang sudah saya sebutkan, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI Polri atau SKKP TNI Polri, dan sebagainya. Dan ada jumlahnya di situ, Mas Hersu, ada nama PT-PT-nya. Saya rasa juga ini yang membuat Tom Lembong juga tersenyum, Mas Hersu. Karena memang ada dasar. Sebagai anak kolong kita paham ya, biasanya koperasi-koperasi begini ini penting banget karena ibu-ibu istri prajurit itu bisa utang dulu di koperasi-koperasi ini, nanti begitu suaminya gajian baru bisa dibayar. Jadi saya kira ya ini bukan korupsi kalau yang namanya seperti ini gitu. Ini kan mensejahterakan para prajurit terutama TNI ya Mbak Agi ya. Iya, sangat. Malah yang paling banyak ini polisi begitu ya. Ini dapur lah ya. Permintaan kita jumlah polisinya kan ada berapa ratus ribu. Dalam begitu jumlah TNI. Kemudian negara hanya bisa memberikan kesejahteraan sekian. Apalagi kalau pangkat masih rendah. Mereka ya di pertengahan bulan saja sudah kembang kempis kan, kurang lebih demikian. Jangan bilang bahwa iya, tapi kan polisi misalnya ya, mohon maaf itu sudah mereka bisa melakukan pungutan di jalan apa dan sebagainya. Iya, ada yang begitu. Tapi kan banyak juga yang tidak, gitu kan. Dan dan mereka ini hidup kembang kempis juga ya, seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam kesimpulan dan rekomendasinya, BPK tidak menyebutkan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara. Tidak ada di situ. Oke, baiklah, terima kasih kawan-kawan sekalian. Selamat siang semuanya. Hari ini kami sudah resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap kasusnya Pak Thomas Lembong. Tadi sudah dilaporkan kita dapat nomor 113. Ya, dan dalam proses nanti kita akan dipanggil sidang dan untuk melaksanakan persidangan. Nah, dalam proses pra-peradilan ini kami mengajukan beberapa hal yang poin pokoknya nanti disambung oleh Pak Zaid. Yang pertama adalah tentang kami mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka. Ya, di situ banyak sekali poin-poin pembahasannya itu. Antara lain misalnya tentang pada waktu proses penetapan sebagai tersangka tidak memiliki dua alat bukti yang cukup. Sampai saat ini kita tidak mengetahui alat bukti apa yang dimiliki oleh pihak kejaksaan sehingga menetapkan Pak Thomas Lembong sebagai tersangka. Seharusnya itu bisa di-share ke publik dan secara transparan bisa diketahui. Selama ini hanya diberitahukan bahwa masalah importer gula. Nah, tindak pidana korupsi dalam importer gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2023. Coba lihat suratnya. Ya. Nah, ini ya. Di sini disebutkan. Artinya, kalau sampai 2023 mereka sudah memeriksa semua menteri-menteri yang terkait pada periode ini. Sampai saat ini hanya Pak Tom Lembong yang diperiksa. Kawan-kawan bisa cek, tidak ada menteri lain yang diperiksa. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun, 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi.
Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Ini sama-sama kita tunggu nih, sampai Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus actual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh pihak kejaksaan. Ini betul-betul melanggar hak azazi beliau. Nah, kaitan itu kami tegaskan bahwa lembaga pra-peradilan ini adalah sebuah konsep bagaimana fungsi pengawasan agar supaya penyidik-penyidik, baik itu di kejaksaan, di kepolisian maupun di lembaga lainnya, tidak berlaku sewenang-wenang, supaya hak azazi manusia itu betul-betul dijaga. Prosesnya harus diuji di sini. Nanti biarlah pengadilan menilai apakah proses-proses ini sudah melalui proses yang benar atau belum. Mungkin ada tambahan. Dan pra-peradilan ini juga menuntut untuk pemeriksaan menteri-menteri sebelum dan sesudahnya di tempus tersebut. Ya, kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri. Bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya, penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah, pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Artinya tim PH mendalilkan Kejagung tebang pilih. Betul, karena dalam surat resminya penyidikan itu disebutkan 2015 sampai 2023. Pak Tom hanya sampai 2016. Berarti menteri selanjutnya harusnya diperiksa dong. Ada kesalahan juga nggak? Ada mekanisme yang salah nggak? Ada korupsi nggak di sana? Setelah itu baru tetapkan sebagai tersangka. Ini belum diperiksa semua, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ingat, kawan-kawan sekalian, bahwa penahanan itu hak subjektifnya memang penyidik. Tetapi dalam KUHP dijelaskan, hak subjektif ini harus masuk di akal, harus reasonable, harus secara hukum dapat dibuktikan hak subjektif tersebut. Jadi tidak sewenang-wenang untuk melakukan penahanan. Kalau mereka pengen lakukan penahanan, bahwa dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan menghilangkan barang bukti. Nah, ini semua bisa dijawab. Kami sering kali jawab bahwa Pak Tom tidak akan melakukan itu dan sangat kooperatif. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan penahanan. Terlampau atau buru-buru. Indonesia seems to be stuck at 5%. The president wants 7%. Why isn't it happening? I wouldn't say that we're stuck, Haslinda. But I would acknowledge that we have yet to hit that inflection point, right? We have not yet
ignited a new cycle. We haven't hit ignition yet, unlike some of the other countries around the region. What will it take for the ignition to get started? I think we have to appreciate the enormity of the drag on the Indonesian economy. I think number one, we never fully appreciated just how exposed we were to commodities, right? In my view, we underappreciated the indirect effects on financial liquidity and purchasing power from what on the surface looks like a small or manageably sized commodity sector. The second thing that we never fully appreciated is the size of our infrastructure gap. As President Jokowi just pointed out, when we upgraded the airport in Manado, North Sulawesi, suddenly the number of Chinese tourists to Manado went from 12,000 per year to 12,000 per month. So infrastructure made all the difference, and upgrading the airport was a small thing. But to me, that's a perfect story or illustration of how critical is infrastructure. Indonesia needs billions of dollars of foreign investment, and the World Bank says what stands in the way is uncertain regulations. We talk about flip-flopping within the mining sector. We talk about how changes were made to the negative investment list, for instance, and investors are not comfortable with that. Will that change? I think we definitely admit that the top complaint of investors is regulatory uncertainty, right? As many people know, I joined the bureaucracy, I joined the cabinet 2.5 years ago from the private sector, and I'm quite startled by how underdeveloped our policy-making processes are, right? So the way we formulate policy has fallen very far behind, the cutting edge, if you will. And the president's aware, the president's very, very aware. We started to put more discipline, more procedure into the policymaking process so that ministers don't willy-nilly just issue decrees with no prior notice and no transition periods, for example. But I think at the root of it is, I think we now have no choice but to move towards bureaucratic reform, right? Because the president is trying to move the bureaucracy from the mindset of a ruler, right, of an authority that tries to regulate and rule everything, to the mindset of a servant, of a public servant. How can we help? How can we serve? That's a very huge shift in mindset from a hierarchical, almost feudal, top-down, ruler mindset to a public servant, how can we help kind of mindset. That's a huge transition. I mean, in your own words, you said that there's too much bad policy around. When you take a look at the implications in the market, we have a rupiah that has been smacked, one of the worst performers in Asia this year, and a stock market that's lagging behind all its Asian counterparts. What message would you like to send investors, and how will all of that be rectified? I would say that the headline figures don't tell the whole story, right? So, 5% GDP growth, that's an average number that masks big turmoil underneath it, big transformation in the economy. As President Jokowi just pointed out, our tourism sector is growing 25% per year. At the same time that certain mining sectors, certain commodity sectors are shrinking 15% per year. You don't see that looking at just a 5% average. Or, for example, the rupiah. Obviously it's a convenient headline figure, the exchange rate. But, for example, it doesn't tell the whole story about booming e-commerce and online transaction and fintech, financial technology. So I think, I guess one answer, what are solutions? I think technology is a big solution, is a big answer. I think, to be very blunt, not the most diplomatic thing for me to say, but a lot of people are moving online. They're escaping excessive government regulation and bad policy by just moving online, where regulatory reach is much more difficult, right? And that's a danger. That's why there's such urgency to deregulating, because if we don't deregulate fast enough, if we don't make it convenient and friendly enough to be in the formal sector of the economy, people will move to the informal sector, and increasingly there can be a very sophisticated informal sector, which is online. Truth be told,
there is suboptimal policy. Where is that being reflected the most? Oh, gosh. Where do you begin? No, I think it would be unfair to highlight any particular ones because I think we're all guilty across many ministries and agencies. Again, it's a system-wide problem. And again, it is rooted in this mindset where we're the ruler and you are the ruled. And that's just a outdated, obsolete mindset. Government needs to be public servant and supportive, and rather than talking a lot, we need to be great listener, and that's what President Jokowi is. But again, it takes time, but personally, I think there's been startling progress in a mere 3 years. I think President Jokowi has really changed the tone, changed the discussion, changed the flavor and the frequency of the atmosphere around bureaucracy and authority. Earlier I talked about the weakening rupiah. Which sectors in particular are being exposed the most, do you think? Well, so far it's been manageable. And one underappreciated strength of the Indonesian economy is probably how balanced it is, how diversified it is. Look, for example, foreign direct investment is running about 20% higher compared to before President Jokowi took office, right? And that's an annual flow. I can't take all the credit because, frankly, when the currency depreciated 25%, that made investment in Indonesia cheaper and more attractive, right? So I would say market forces are working, and the economy will respond, right? If we need to have more consumption, the rupiah will probably strengthen, boosting domestic consumers, right? But if we need to boost our exports, the currency will probably weaken, and that will support the export sector. The good news is Indonesia has all of them, right? It's a very well-balanced and well-diversified economy, and notwithstanding poor policy on many fronts, it's still a surprisingly flexible economy. So the economy does respond reasonably well to shifts in exchange rates, to shifts in interest rates, and other market signals. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.